Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini bangsa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Dan saya kira istimewa karena angka 7 di dalam tradisi perjanjian lama dan juga dilanjutkan dalam tradisi perjanjian baru melambangkan angka kesempurnaan. Bahkan juga dalam kisah percakapan Yesus dan Petrus tentang pengampunan, angka 77 kali 7 mau mengindikasikan sebagai tanda kesempurnaan. Tentu di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi orang mencoba untuk terus-menerus memperbarui diri dan mengarahkan hidup yang lebih baik. Tadi kalau kita mendengar atau membaca atau melihat presiden kita membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI, bagaimana Presiden Jokowi menyampaikan berbagai pencapaian-pencapaian bukan karena kerja satu atau dua orang, tetapi kerja sebagai sebuah bangsa. Pencapaian-pencapaian yang saya kira cukup signifikan juga diamini oleh bangsa-bangsa lain. Negara kita dianggap cukup berhasil dalam membawa bangsa ini melewati masa-masa kritis, terutama selama pandemi COVID-19. Tentu ada begitu banyak kekurangan, masih ada kekurangan di sana sini. Tetapi kita diundang pertama-tama untuk bersyukur karena para pemimpin kita masih begitu peduli pada kita sebagai bangsa. Maka tepatlah kalau bacaan-bacaan hari ini juga mengingatkan kita untuk tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Santo Petrus mengingatkan kita untuk menghormati dan juga tunduk pada pemimpin kita. Bukan berarti semua yang dilakukan oleh pemimpin kita itu benar, tetapi kepercayaan kita kepada para pemimpin kita itu adalah merupakan bagian dari kita untuk menjadi warga negara yang baik. Kalau kita tidak mempercayai para pemimpin kita, siapa lagi yang akan memberikan kepercayaan itu? Maka juga tepatlah apa yang dikatakan Yesus, berikanlah apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak kaisar. Yesus mengingatkan bahwa kita tidak hidup di dalam dunia yang tidak nyata, tetapi kita hidup di dalam dunia nyata. Maka Yesus mengingatkan kita untuk juga setia pada iman kita, memberikan apa yang Allah inginkan dari hidup kita, tetapi juga bagaimana kita berkontribusi bagi negara kita. Kembali kepada Rasul Paulus, Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi, Rasul Petrus mengingatkan tugas kita sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Ada 4 hal kalau kita perhatikan tadi. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebuah pesan yang kuat bahwa kita semua adalah satu saudara yang saling menghormati sebagai bangsa di tengah berbagai perbedaan, suku, agama, ras,
kepercayaan dan sebagainya. Tetapi karena kerja keras para pemimpin kita untuk menjadikan kita sebagai satu bangsa, senasib sepenanggungan, dan toh akhirnya berjalan bersama untuk mengisi kemerdekaan itu, Santo Petrus mengingatkan, hormatilah semua orang. Ketika kita mampu menghormati orang lain, ketika kita mampu menghormati hak-hak orang lain, di situ terbukalah ruang kesatuan yang sulit dipecah. Tetapi akhir-akhir ini semakin ada kecenderungan orang tidak lagi menghormati perbedaan. Orang tidak lagi menghormati orang lain hanya karena adanya perbedaan-perbedaan itu. Maka poin yang kedua tadi, kasihilah saudara-saudaramu. Hukum kasih itulah yang menyatukan. Kasih yang universal, kasih yang menyangkut soal kemanusiaan. Takutlah akan Allah sebagai bangsa yang mendasarkan pada Pancasila. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana negara ini menghormati serta memberikan kebebasan kita untuk menjalankan iman kita seturut kepercayaan kita. Dan bagian terakhir, hormatilah raja. Sebuah pesan kuat, syukur bahwa kita disatukan sebagai satu bangsa, tetapi juga kita punya kewajiban untuk terus-menerus mengisi kemerdekaan, mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan sampai tetes-tetes darah dan peluh para pahlawan kita. Saya akan mengutip kalimat yang ditulis oleh salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Monsinyur Sugio Pranoto, dalam surat kegembalaan pada bulan Februari 1956. Monsinyur Sugio Pranoto menulis demikian: Bapak-bapak dan ibu-ibu, didiklah anak-anakmu secara Katolik dan nasional agar tetap lestari, berkembang dalam rohani dan jasmani dengan memperhatikan agama dan kebangsaannya agar tetap teratur, siap melaksanakan tugas rohani dan tugas umum lainnya sebagaimana mestinya. Gemblenglah mereka dengan teladan perkataan dan tindakan kalian, agar mereka memiliki watak dan kepribadian yang kokoh dan teguh, sehingga mampu menghadapi dan menanggung segala kesulitan dan tipu daya manapun yang akan menghancurkan warisan bangsa dan leluhur kita. Juga agar mereka berani melawan segala usaha yang akan merusak sopan santun dan tata susila, juga membongkar berbagai fitnah yang menyepelekan watak kesatria, tulus dan sederhana. Saya kira kalimat-kalimat yang tertuang dalam surat kegembalaan ini masih tetap aktual dulu hingga sekarang. Undangan kita untuk menjadi bangsa yang Katolik sekaligus nasionalis, menjadi pengikat sekaligus menjadi peneguh kita sebagai warga gereja dan warga negara untuk selalu mempertahankan bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini terkoyak, jangan biarkan bangsa ini hancur. Kita tidak hanya diam saja, tetapi punya tanggung jawab untuk terus mempertahankan bangsa ini. Seperti pesan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan hari ini, beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kerja keras
dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah memberkati niat luhur kita sebagai warga gereja dan warga negara untuk menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudari kita, takut kepada Allah, dan menghormati para pemimpin kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Merdeka!